Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Apana Aspen, NIM 22080035. Baiklah, di sini saya akan membacakan hasil laporan survei dan pemetaan dengan judul Profil Melintang. Hari Kamis, tanggal 17 November 2022. Lokasi depan Rektorat UNP. Dengan cuaca hujan. Yang pertama, tujuan. 1. Mahasiswa terampil menggunakan metode profil melintang sesuai di lapangan. Kedua, mahasiswa terampil dalam menggunakan alat-alat survei dan pemetaan. Dan ada dasar teori. Pengukuran sifat datar profil melintang dilakukan setelah pengukuran sifat datar profil memanjang. Jarak antar potongan dibuat sama, sedangkan pengukuran ke arah samping di kiri dan kanan as jalur memanjang lebarnya dapat ditentukan sesuai perencanaan. Cara pengukuran untuk profil melintang sama dengan cara pengukuran untuk profil memanjang. Hanya jarak-jarak adalah pendek bila dibandingkan dengan jarak-jarak pada profil memanjang. Skala untuk jarak dan beda tinggi, karena jarak-jarak menjadi pendek dapat dibuat sama, misalnya 1:100. Untuk menghitung penggalian atau penimbunan tanah, cukuplah diambil jumlah rata-rata penggalian atau penimbunan tanah yang didapat dari dua profil melintang. Kemudian alat dan bahan. Pertama, pengukur, 2 bak ukur, 3 water pass, 4 kompas, 5 helm, 6 rompi. Kemudian ada keselamatan kerja. 1. Praktikan diharapkan mematuhi panduan keselamatan. Kemudian dilarang membawa benda tajam. 4. Selalu menggunakan helm dan rompi. Kemudian ada langkah kerja. Pertama, persiapan. Yang A. Persiapkan alat yang dibutuhkan. B. Buat alat dan tanda tangani dan diketahui oleh dosen yang mengajar. C. Pergi ke lokasi praktek. Kemudian menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan. Pertama, pemasangan patut dilakukan pada jarak-jarak tertentu. Dalam hal ini sesuai dengan keinginan Anda. Namun demikian, terlebih dahulu tentukan arah utara dengan menggunakan kompas. Kemudian menolkan nilai dari water pass, di mana arah utara merupakan patokan utama. Water pass diletakkan di tengah-tengah antara kedua patok. Kemudian water pass diseimbangkan dengan melihat kedudukan nivo sambil memutar skrup penyetol hingga gelembung yang berada di dalamnya dalam kedudukan yang seimbang. Kemudian pada pengukuran profil melintang ditentukan 5 hingga 10 titik. Kemudian bak ukur diletakkan di atas patok dengan kedudukan vertikal dari segala arah. Kemudian water pass diarahkan ke rambu ukur titik A, B, C, D, dan E. Pada teropong terlihat pembacaan benang atas, benang tengah, benang bawah. Setelah itu water pass diarahkan ke patok kedua. Selanjutnya dengan mengubah letak pesawat water pass, kita mengadakan pembidikan dan pengukuran ke titik A, B, C, D, dan E. Pada teropong terlihat pembacaan benang atas, tengah, dan bawah. Kemudian pengamatan selanjutnya dilakukan secara teratur dengan cara seperti di atas sampai pada patok terakhir. Dan terakhir, pembacaan hasil pengukuran dicatat pada tabel-tabel yang tersedia. Kemudian data praktikum yang pada titik A. A dengan BA 1,335, BT 1,3675, BB 1,4, B BA 1,378, BT 1,342, BB 1,311. Kemudian tinggi alat DA sama dengan 1,235. Kemudian C, BA 13,4, BT 13,1, BB 12,8. Kemudian D, BA 1,403, BT 1,378, BB 1,352. Kemudian titik 1, A, BA 1,3, BT 1,257, BB 1,215. Kemudian B, BA 1,373, BT 1,347, BB 1,322. Tinggi alatnya di titik 1 adalah 1,535. Dan C, BA 1,475, BT 1,461, BB 1,425. Kemudian yang D, BA 1,399, BT 1,371, BB 1,346. Kemudian titik 2, yang A, BA 1,33, BT 1,29, BB 1,25.
Yang B, BA 1,351, BT 1,352, 1,325, BB 1,299. Tinggi alat sama dengan 1,435. Kemudian C, BA 1,414, BT 1,41, BB 1,375. D, BA 1,415, BT 1,382, BB 1,360. Kemudian titik 3, yang A dengan BA 1,385, BT 1,355, BB 1,325. Kemudian yang B, BA 1,362, BT 1,342, BB 1,322. Kemudian dengan tinggi alat 1,435. Kemudian C, BA 1,385, BT 1,35, BB 1,315. Dan D, BA sama dengan 1,432, BT 1,408, BB 1,383. Kemudian ada titik B, yang A, BA 1,415, BT 1,38, BB 1,345. Dan B dengan BA 1,487, BT 1,384, BB 1,363. Dengan tinggi alat 1,635. Dan C, BA 1,38, BT 1,314, BB 1,31. Dan D, BA 1,492, BT 1,476, BB 1,442. Kemudian hasil pengolahan didapatkan beda tinggi yang pertama titik A, yang di A min 0,32, yang B min 0,107, yang C min 0,075, yang D min 0,144. Kemudian yang titik 1, yang A 0,278, yang B 0,188, C 0,074, D 0,164. Kemudian titik 2, yang A 0,145, B 0,11, C 0,025, D 0,053. Kemudian titik 3, bagian A 0,08, B 0,093, C 0,085, D 0,027. Kemudian yang terakhir yang B, pada A 0,255, B 0,251, C 0,321, D 0,159. Kemudian dapat yang kedua jarak optis. Yang pertama di titik A, pada A min 6,5, B 6,7, C 6, D 5,1. Kemudian titik 2, bagian A 8,51, B 5,1, C 5, D 5,3. Kemudian yang kedua pada titik 2, bagian A 8, B 5,2, C 3,9, D 5,5. Kemudian titik 3, bagian A 6, bagian B 4, C 7, D 4,9. Kemudian yang terakhir titik B, bagian A. Bagian A adalah 7, B 12,4, C 7, dan D adalah 5. Kemudian yang ketiga luas penampang. Titik A dengan luas penampang 0,11525. Dan titik 1 0,16622. Kemudian titik 2 luas penampang 0,24165. Titik 3 luas penampang 0,66505. Kemudian terakhir titik B luas penampang 0,0582. Kemudian yang keempat didapatkan volume adalah 1,55625 X meter kubik. Dan kesimpulan dasaran. Yang pertama, kesimpulan volume yang didapatkan adalah 1,55625 X meter kubik. Kemudian profil melintang. Profil melintang ini sangat berguna dalam pembangunan. Kemudian saran. Yang pertama, sebelum memulai praktikum, diharuskan memahami materi terlebih dahulu. Yang kedua, selalu utamakan keselamatan kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.